Keberadaan pemain tim nasional di Eropa telah menjadi kebanggaan tersendiri bagi setiap penggemar sepak bola. Apalagi di kawasan ASEAN masih sangat langka terjadi sebab belum banyak perkembangan yang terjadi untuk mengangkat citra sepak bola Asia Tenggara. Kini, persaingan pemain level Eropa hanya dirasakan oleh Indonesia dan Malaysia, dua negara yang telah gencar mencari diaspora dan mendapatkan pemain kelas atas. Akan tetapi, di sisi timnas, perkembangan terus melesat, salah satunya Kevin Dix yang akhirnya telah menjadi bagian dari skuad Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman. Atau beberapa pemain yang dikabarkan juga bakal pindah, seperti Rizky Ridho ngebet ke Eropa. Ada juga El Capitano, J.Itzas, banyak dirumorkan kesana kemari. Nah, menariknya, gak cuma dirumorkan, tapi kini mendapat tawaran resmi hingga sedang bernegosiasi dengan pihak klub untuk hengkang. Sesuatu yang membuat fans Malaysia iri, karena selama ini mereka mengejek kepindahan J hanya sebatas rumor semata. So, inilah berbagai cerita rivalitas panas Indonesia-Malaysia yang terus saling membungkam. Sejak jendela transfer musim dingin lalu, sepak bola Indonesia kembali mencetak sejarah. Usai Kevin Dix resmi menandatangani kontrak bersama klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Kepindahannya dari Liga Denmark ke Bundesliga Jerman bukan sekedar perpindahan klub biasa. Ini adalah langkah besar sekaligus pembuka jalan bagi pemain Indonesia untuk menapaki panggung elit Eropa. Dalam kontrak yang telah disepakati, Kevin Dix akan mulai aktif membela Panji di Vollen mulai dari 1 Juli 2025, yang artinya detik ini ia sudah menjadi pemain Borussia Mönchengladbach. Meskipun secara resmi baru akan diperkenalkan pada laga persahabatan pramusim, akan tetapi disebutkan Kevin Dix sudah tiba di Jerman. Sambutan hangat jelas datang dari para fans Mönchengladbach. Alasannya, karena mereka bersyukur kondisi sang pemain ternyata dalam keadaan baik setelah sempat membuat cemas. Sebelumnya, media Jerman menyebut kabar cedera yang dialami oleh Kevin Dix saat membela timnas Indonesia menghadapi Jepang sempat membuat fans khawatir. Kekhawatiran itu makin menjadi ketika tersiar kabar bahwa Dix sempat terjebak di tengah konflik militer antara Iran dan Israel saat transit di Qatar. Namun kini semua kekhawatiran sirna. Kevin Dix sudah bergabung dengan tim dan siap memulai lembaran baru di Bundesliga. Ya, keberadaan Kevin Dix menjadi simbol sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi Liga Jerman. Yang menarik, Kevin Dix tak datang dengan tangan kosong. Dalam beberapa kesempatan, ia dikabarkan berdiskusi hangat dengan Rizky Ridho, salah satu bek andalan timnas Indonesia. Dix bahkan menyarankan agar Ridho tak ragu mencoba peruntungan di Eropa. Menurutnya, kualitas Ridho layak bersaing di level yang lebih tinggi. Sebuah kode keras yang bisa saja membuka pintu bagi Ridho menyusul jejak seniornya. Hal ini sempat dibocorkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Kevin Dix mau berbicara dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang seharusnya bisa bermain di klub luar negeri, kata Erick Thohir dilansir dari suara.com. Iya, perkataan Kevin Dix itu bukanlah hanya omong kosong belaka. Nyatanya, pemain yang gabung ke Borussia Mönchengladbach itu juga mengenalkan Rizky Ridho ke agennya, di mana Ridho sempat berfoto bareng Kevin Dix serta sang agen yang bernama Hakim Slimani. Sementara itu, nama lain yang tengah jadi sorotan tajam adalah J.Itzas. Pemain berdarah Indonesia yang tampil konsisten di Serie A tersebut kini menjadi rebutan klub-klub besar.
Dan gak perlu disebutkan, teman-teman pasti udah hafal lah klub mana saja yang mengincar El Capitano. Namun akhirnya, sebuah kabar besar datang dari Italia. Udinese disebut-sebut telah mengajukan tawaran resmi untuk memboyong Jay dengan nilai transfer yang fantastis sekitar 10 juta euro atau 190 miliar rupiah. Pihak Jay maupun klub saat ini sedang dalam tahap diskusi serius dan kesepakatan diprediksi akan segera tercapai demi menghindari kompetisi dari klub-klub pesaing lainnya. Kabar ini datang langsung dari media lokal Italia, namun tawaran yang diberikan masih ada jarak antara Udinese dan Izzes. Jika sudah menyegel kesepakatan dengan Izzes, maka Udinese akan negosiasi untuk segera mendapatkan kesepakatan. Dengan harga segitu, kualitas J memang dihargai sangat layak, namun kita nggak tahu negosiasi di belakang layar. Layaknya gaji pemain, kepastian jadi pemain inti, hingga harga yang diinginkan Venezia untuk pemain yang berlabel kapten. Keberhasilan pemain-pemain Indonesia menembus liga-liga besar Eropa ternyata memantik reaksi dari negeri jiran. Di Malaysia, fans sempat meledek Jay Itzes dengan menuduhnya hanya jadi bahan rumor dan tak akan benar-benar direkrut oleh klub besar. Apalagi klubnya terdegradasi, membuat Harimau Malaya makin kencang meragukan kualitas Jay. Namun, kenyataan berbicara lain. Tawaran negosiasi transfer resmi yang kini diajukan membungkam segala keraguan dan kritik. Ironisnya, saat Indonesia unjuk prestasi, Federasi Sepak Bola Malaysia justru sedang dilanda kontroversi. FAM dikabarkan terancam sanksi dari FIFA karena proses naturalisasi yang dinilai tak sesuai regulasi. Beberapa media bahkan menyebut FIFA tengah menyelidiki prosedur yang digunakan FAM. Salah satu yang dipermasalahkan adalah kontroversi naturalisasi kasus dari Facundo Garces. Garces menjadi sorotan saat dimainkan melawan Vietnam dalam babak kualifikasi Piala Asia 2027. Karena asal-usulnya dinilai tidak jelas terkait garis keturunan Malaysia. Secara pribadi, ia yang kini memperkuat Deportivo Alaves di kompetisi La Liga Spanyol diduga tidak memenuhi syarat dinaturalisasi. Menurut regulasi FIFA, 2 jalur legal naturalisasi pemain adalah residensi, wajib tinggal di negara tujuan minimal 5 tahun sejak usia 18, dan garis keturunan, harus memiliki darah Malaysia sampai tingkat kakek nenek. Sementara Garces tidak memenuhi jalur residensi. Sejak profesionalnya, ia tak pernah tinggal atau bermain di Malaysia, dan klaim keterhubungan darah belum terverifikasi secara publik. Namun akhirnya, lewat pernyataan resmi, FAM akhirnya membuka klarifikasi. Harimau Malaya menegaskan bahwa semua proses telah mendapatkan izin penuh dari FIFA dan isu sanksi dinyatakan tak berdasar. Kami memiliki pemain keturunan yang sudah dicek FIFA, semua sudah berfungsi secara menyeluruh dan sesuai dengan instruksi FIFA, kata Johari dalam Kongres FAM dilansir dari suara.com. Pada intinya, rivalitas Indonesia dan Malaysia memang tak pernah dingin. Dari lapangan hijau hingga ruang komentar media sosial, panasnya tensi dua negara bertetangga ini seolah tak pernah padam. Terkadang sampai saling sindir, saling tuding, bahkan mencemooh perkembangan satu sama lain. Namun hari ini fakta berbicara lantang. Ketika pemain Indonesia satu persatu mulai menembus kasta tertinggi di Eropa, dari Kevin Dix di Bundesliga, Jay Itzes di Serie A, hingga Rizky Ridho yang tinggal selangkah lagi mewujudkan mimpinya. Indonesia perlahan tapi pasti menunjukkan arah yang jelas dalam membangun tim nasional berkelas dunia. Sementara Malaysia justru tengah berjuang menghadapi pertanyaan dari FIFA soal keabsahan proses naturalisasi mereka. Perjalanan masih panjang, tapi jalur kita sudah benar. Bukan lewat sensasi, tapi lewat prestasi. Bukan lewat narasi besar, tapi lewat aksi nyata. Karena kini, Indonesia tak lagi hanya bersorak dari pinggir lapangan. Kita ikut berlari, berjuang, dan bersaing di tengah lapangan. Dengan nama Garuda tersemat di dada.
Dan satu hal yang pasti, rivalitas boleh panas, tapi langkah Indonesia kini semakin terang. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.